Kalau konsisten itu lebih kepada apa yang kita lakukan itu benar-benar kita lakukan secara terus-menerus. Kemudian kita pelajari secara terus-menerus sehingga kita punya ketetapan. Artinya pada saat kita mendapatkan materi itu dengan baik, kita terus belajar untuk mendalami sehingga itu tetap terpelihara, terus di-refresh, itu konsisten. Artinya kita tetap terus bisa bertahan dengan hal yang ada. Begitu juga dengan komitmen itu lebih kepada kesepakatan dengan diri sendiri, bersepakat dengan diri sendiri untuk melakukan sesuai dengan alurnya. Contoh, kalau ibu mengatakan bahwa belajar itu melalui bermain, terus orang bilang, ibu gimana kalau seandainya belajar membaca itu sulit untuk bermainnya, anak-anak jadi kurang paham. Kita tetap konsisten dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian komitmen kita juga harus komitmen dengan apa yang kita sampaikan. Jangan sampai nanti akhirnya oh ya sudah, kalau memang orang tuanya seperti itu ya silakanlah, dikit-dikit aja ya, jangan banyak-banyak. Nah, itu nggak konsisten. Tadi yang positifnya dari pelatih tadi ada berapa tadi benar. kan? Jadi yang dimaksud dengan konsisten itu kita melakukan sesuatu itu dengan ketetapan tertentu, tidak mudah berubah. Yang istiqomah tuh? Istiqomah, kalau istiqomah itu sama dengan, lebih kurang sama dengan istiqomah. Beda dengan qanaah. Qanaah itu bisa memanfaatkan apa yang ada, diterima, bersyukur ya, bersyukur menerima dengan apa yang ada. Bisa memanfaatkan yang ada, itu istiqomah. Istiqomah, qanaah. Nah, kalau istiqomah itu sama dengan konsisten dengan apa yang kita jalani. Kalau memang ini yang benar, ya kita jalankan. Itu konsisten. Saya dulu di 2011 awal kita sudah komitmen, sudah berjanji dengan diri kita sendiri, dengan guru-guru yang ada, kita akan menggunakan sentra. Dan kita konsisten melakukan itu sampai hari ini. Nah, beda ya. Jadi komitmen itu aturan yang kita kuatkan untuk diri kita. Konsisten itu terkait dengan apa yang kita lakukan. Apakah kita berubah? Tidak berubah. Tapi apakah itu saja? Ya tidak juga. Kita harus berkembang. Tetap harus melihat situasi terbaru, ada kurikulum yang harus disesuaikan, ada perkembangan ilmu pengetahuan yang memang harus kita ikuti. Nah, terus gimana? Apa berarti nggak konsisten? Tetap konsisten, tapi lebih ke dalam bagaimana ilmu itu diperdalam sehingga kita lebih kuat dengan kekonsistenan kita. Kita nggak bisa bertahan terus-menerus dengan sesuatu hal yang terus berkembang. Jadi sebagai seorang pelatih juga seperti itu. Artinya apa yang kita sampaikan tetap, apa yang disampaikan itu harus konsisten. Kita harus yakin yang kita sampaikan itu adalah suatu hal yang benar. Dan kita harus komitmen dengan diri kita bahwa aku hanya akan menyampaikan hal yang benar saja. Itu komitmen, itu janji dengan diri kita. Nah, konsisten di sini, ya aku akan menyampaikan itu. Tapi apakah itu terus-terusan? Ya tidak, harus disesuaikan dengan perkembangan, tapi tetap arahnya ke sana. Sesuatu hal yang benar dan yang sebagaimana seharusnya. Saya melihat ada beberapa PAUD misalnya ya, dia sudah konsepnya bermain. Tapi bermain kok Bu, tapi di akhir setelah itu dia bikin les. Nah, itu kira-kira konsisten atau tidak? Berarti mereka tidak konsisten dengan prinsip pembelajaran yang seharusnya. Itu yang dibilang tidak konsisten. Bisa berubah-ubah. Tidak yakin dengan apa yang dia lakukan. Karena tidak menambah pengetahuan seperti yang Ibu bilang tadi, mendalami dan sesuai dengan perkembangan. Benar. Ibu sebagai apa nih? Guru PAUD? Iya. Guru TK. Guru TK? TK kan PAUD juga. Ya benar. Jadi kalau guru TK, ibu dulu backgroundnya apa? D2-nya TK, terus kemudian S1-nya PAI, baru ngambil S2 kan baru 2017 di apa, UNP PAUD. S2-nya ambil PAUD. Iya. Nah, artinya sebenarnya ibu kan udah punya basic ya dari D2. Dari D2 dulu, sekarang kan nggak lagi D2 TK. Coba ibu ingat pengalaman ibu di D2 itu. Apakah anak saat itu ibu belajar itu diajarkan membaca tulis hitung paksa? Ada atau tidak? Seingat saya D2 itu mengajarkan anak memang untuk bermain. Tetapi kadang konsep yang diberikan oleh guru terhadap yang mengaitkan dengan pemahaman kita itu yang membuat keliru. Seperti contohnya ada kertas,
yang menghubungkan tarik-tarik begini. Itu sebenarnya adalah konsepnya. Tapi implementasinya seharusnya memang benda Di konkret. fakta, iya benda konkret. Nah, tetapi yang pemahamannya tidak seperti itu, akhirnya malah membawa itu menjadi LKS. Padahal itu hanya konsep. Tapi kan tidak mungkin kan di buku itu ada batu beneran, ada pakaian beneran yang dihubungkan. Tapi itu harus dikonkretkan. Jadi apakah ilmu yang dulu saat tidak ada yang salah? Yang keliru itu pemahaman kita, konsep dijadikan pembelajaran, bukan dikonkretkan. Sehingga hanya teori yang tahu. Betul. Jadi akhirnya cuma belajar konsep. Padahal mereka belajarnya kan harus real. Misalnya 3 batu, terus di sini ada angka 3. Kita malah narik, begitu kan? Padahal itu kan bisa direalkan. Bagaimana kita menumpukan batu, kemudian di sini ada angka-angka yang mereka bisa pilih, kalau dia kumpulkan segini angka mana yang pas. Itu konkretnya seperti itu. Jadi kita meyakini sesuatu hal yang kita pelajari dan kita implementasikan, itu yang dinamakan konsisten. Belajar banyak sama ibu. Saya juga banyak belajar dari teman-teman. Iya. Dan saat menghadapi anak-anak itu juga membuat saya belajar banyak trik mengatasi anak-anak. Kita tahu anak-anak itu berkembangnya kan dari gerak, Bu. Dari gerak. Makanya anak lahir itu nggak boleh dibedong kalau dia bangun. Nah, sementara kan adat kita beda. Akhirnya apa? Akhirnya fisik mereka jadi lemah. Allah menciptakan gerak itu untuk membangun kecerdasan awal. Jadi kecerdasan awal dari anak lahir itu dari gerak. Tapi apa yang kita lakukan? Saat dia lahir, belum 40 hari dibedong. Saat dia nangis, seharusnya itu ngembang semuanya, sarafnya berserabutan, cerdasnya jadi nggak bisa, gara-gara terikat. Satu. Yang kedua, pada saat dia masuk ke TK, di mana di sana ada aturan duduk di belakang meja, diam, rapi, manut. Di mana anak bisa bergerak? Sementara gerak itu adalah sumber kecerdasan mereka. Nah, kemudian bagaimana kalau membiarkan geraknya yang semena-mena? Nah, itulah yang namanya aturan. Kita sepakati aturannya, kalau bermain harus seperti apa, selesai main harus seperti apa. Tapi memberikan mereka ruang untuk bergerak, itu salah satu cara untuk mencerdaskan. Nah, kita lakukan itu secara konsisten dan akhirnya kita pun tidak merasa bersalah pada mereka. Nah, mengubah konsep yang ada di kepala yang seperti itu tuh yang sulit. Kita harus berjuang karena ibu sebagai pelatih nanti. Insya Allah. Dan itu menjadi tantangan. Dan saat ternyata di PAUD kita belum bisa melaksanakan, kita ubah dulu diri kita pelan-pelan, baru kita bisa mengajak orang lain. Kita hanya bisa mengajak jika diri kita yang berubah. Kalau kita nggak berubah, jangan berani ngajak orang lain, karena nanti kita juga akan jadi bumerang buat kita. Ibu dari mana? Dari Padang Panjang, Ibu. Oh, dari Padang Panjang, Masya Allah. Daerahku dulu, jadi kangen Padang Panjang. Kok daerahku dulu? Ibu pernah di mana? Saya di Kota Baru Padang Panjang dulu. Masya Allah. Sekolah di Aslinya? sana. Kalau asli, kalau orang tua kan udah memang ketemu di Jambi, keluarga di Jambi. Saya juga lahir di Jambi, besar di Jambi. Cuma dua-duanya ini Darmasraya. Oh, alhamdulillah. Pulau Punjung. Tahun berapa Ibu di mana? Diman udah lama. Tamat saya masuk 3 tahun. Tamat Ibu? 94. 3 tahun. Iya. Ibu? Adik saya. Oh iya. Ada yang di sana, sekolah di sana. Sedinah Putri. Oh, Ibu Dinia Putri. Kalau Ibu 94, saya 91. Tamatnya. 91 tamatnya. Oh, Masya Allah. Makanya masih ada D2 waktu itu ya. Iya. Masih ketemu D2. Alhamdulillah. Ibu Itu terima luar kasih biasa. banyak waktu. Tapi rasanya soalnya Ibu murah sih, saya minta ilmunya. Alhamdulillah. Sebenarnya ada juga ibu-ibu yang lain saya kejar atau apa, tapi karena waktu Ibu juga mau istirahat. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada waktu saya bisa ini ya Bu ya. Boleh, nanti kita boleh sharing. Insya Allah. Saya juga bisa kasih kalau saya dengan Dinia Putri yang sekarang itu kita satu seperguruan belajarnya kalau untuk PAUD-nya. Ibu terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak, Sama-sama. sama-sama. Assalamualaikum. Boleh saya bagi sama teman ya Bu? Boleh. Alhamdulillah.